Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tapi ini saya syutingnya malam. Jadi selamat malam buat teman-teman. Ini ada Seeking Vortex ya teman-teman, yang terbaru dari Seekings dengan spesifikasi water resistant. Ada sedikit minor change atau major change ya. Perubahan dari logonya Seekings. Jadi ada Sea and Kings. Keren ini. Kita langsung aja ke produknya seperti ini. Loh kok udah pecah? Ya biarinlah, karena saya biasanya memang mengecek produk dari ya antara validasi lah, validasi spesifikasi dengan apa yang ditawarkan di sini ya. Kalau promosi beda lagi, setiap marketing punya caranya masing-masing. Ada yang bilang water resistant, ada yang bilang salt water, ada yang bilang anti karat, ada yang bilang berbahan full metal, atau ada yang bilang juga real anti badai. Apalah entah itu mah. Intinya di sini buat teman-teman yang keliling-keliling masuk ke YouTube cari pembenaran. Ini kebenaran ya, bukan pembenaran. Ini kebenaran ya. Kita buka ini menggunakan bahan graphite body ya, graphite body dari Seeking Vortex seperti ini. Sudah menggunakan graphite rotor juga, menggunakan graphite drag knob seperti ini. Lalu di bagian penutup dari rotor, bagian penutup dari rotor juga, terus di bagian bel apa ini tadi namanya, bel arm ya. Bel arm pakai grafit juga ya. Jadi ini grafit semua di bagian struktur body dari Real Seekings apa ini namanya, Vortex ya. Itu berbaut body grafit ya. Terus untuk ini mungkin plastik ya. Tuh plastik ABS bisa dibilang. Untuk bagian besi, bagian otomatiknya besi juga. Bagian bel spring guide-nya juga besi. Ini bel spring guide-nya juga sudah menggunakan besi. Di bagian main shaft sudah menggunakan besi. Bisa dibilang ini masuk kategori stainless kali ya. Karena menurut saya ini bagus sih. Tuh, nggak lengket kenceng sama si Jalu, sama si Jalu. Ini bagus. Untuk lokomotifnya pakai zinc, zincnya bagus, ini mengkilap. Lalu di bagian slider guide juga ini ada. Slider guide-nya menurut saya baik ya. Mungkin ini berbahan stainless. Stainless ya. Lalu di bagian bautnya, baut rotor pakai kuningan. Ada penutupnya dan ada sealnya juga. Untuk baut bagian luar body 1 2 3 4 ya. Di sini 1 2 3 4 ini menggunakan stainless juga karena bereaksi lemah sama si Jalu. Terus di bagian clicker ini pakai clicker advance ya, seperti ini. Clicker advance seperti ini. Tapi dengan dudukannya berbahan plastik ya. Dudukannya berbahan plastik, di bagian spoolnya juga ini berbahan plastik ya. Untuk spoolnya sendiri berbahan aluminium cutting CNC Vortex 6000, keren banget. Untuk mana ini safety clip. Nah, safety clipnya bahannya kuningan bisa dibilang ya, atau besi juga. Seperti ini cara kerjanya, ngeper dia. Lalu di bagian handle juga dia aluminium. Handle di bagian bell wire metal juga atau logam. Ini untuk handle cap, ini masuk ke ABS juga. Terus di bagian gear dia pakai gigi kuningan. Untuk stainless steel main shaft ya, main shaftnya, sorry bukan main shaft ya, shaft dari gearnya dia pakai stainless steel. Jadi di gigi payungnya seperti itu. Untuk di bagian balancer atau bisa dibilang bell arm sebelah kiri sebagai balancer juga, ini bahannya mungkin zinc atau besi atau alloy atau apa ini, karena dia memang besi tapi tidak bereaksi pada beberapa elektromagnetis. Terus di bagian gear ini pakai kuningan juga. Gearnya kuningan brass, ada dua bearing, bearing depan satu, bearing belakang satu, one way satu. Jadi di sini seimbang ya, ada support depan, ada support belakang. Kenapa support belakang penting? Karena sebetulnya di sini ada housing. Nah, di sini ada housing. Beberapa di produksi King terakhir di sini cuma dia pakai bushing aja. Hanya pakai bushing, dan sekarang sudah upgrade pakai bearing. Jadi itu bagus. Lanjut ke bagian penutup, di sini penutupnya masih ada reaksi, mungkin lengket dia sama si Jalu. Bagian bautnya masih lengket juga untuk bagian penutup di sini ya. Terus di bagian ini ada dua baut juga yang bereaksi sama si Jalu untuk penutup rotor nut ya, rotor nutnya. Di bagian side bell arm ya, baut-baut bell arm ini
ini tidak bereaksi, penutupnya juga yang di sini nggak bereaksi. Ini di bagian belakang body, ini juga nggak bereaksi, bautnya bagus. Ini untuk bagian klip pada key washer itu masih nempel, dan untuk key washernya juga masih jodohan ya, masih lengket sama si jalu. Dan ini menggunakan felt ya, ini menggunakan felt, jadi untuk brakingnya belum pakai karbon. Terus bagian handle sudah screw in handle, ada o-ringnya juga. Ini di sini ada o-ring, screw in handle, pegangannya karet keras ya. Di pantek tidak bisa dibongkar itu ya, tidak bisa diganti. Terus kemana lagi? Kayaknya udah ya semuanya. Udah kita review untuk jeroannya atau bisa dibilang mesinnya dari Seeking Vortex ini. Menurut saya ini recommended, dan rotornya juga cukup keras. Selebihnya nanti kita lihat setelah dirakit. Kita rakit dulu. Nah, ini dia guys, setelah dirakit. Bentar ya. Biasa ada jejak-jejak perjuangan. Jejak-jejak grease oil, grease sih, banyaknya grease ya. Ini saya nggak re-grease karena belum tahu nih bakal diturunin atau belum, karena lagi jarang mancing ya. Biasa sekarang mah ngebakul jualan, jadi promosi-promosi sambil nge-review buat teman-teman yang cari ini Seeking Vortex nih. Ini kan baru launching nih, referensinya baru promosi. Nah, ini referensi dari spesifikasinya seperti ini deh untuk Seeking Vortex-nya. Tadi itu kehalangan sama handle. Ini dia tampilannya, kekar berotot ya, saya suka banget sih. Spoolnya juga keren banget. Kombinasi warnanya navy semi abu ya, atau navy-nya navy ke nggak terlalu ke biru ya. Ini bagus. Saya suka sama tulangan ini ya. Tulangan ini saya suka banget, strong banget. Ada siluet aerodinamis. Padahal nggak dipakai, bukan untuk melawan angin ya, tapi memang ini keren. Siluetnya, cutting ini biasanya memberi kekuatan yang lumayan ya. Untuk reel ini dibanderol di angka 200 ribuan. Ukurannya yang kita pegang ini 6000, tersedia dari ukuran 1000. Untuk rasionya ada di rasio 5:3:1. Kita coba cek aja ya. Start dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 lewat set ya. 5:3:1 dari dusnya ya. 5:3:1 untuk Seeking Vortex. Untuk putaran pastinya halus, nggak ada rem mendadak. Kalau kita buka one way-nya dia bisa maju mundur ya. Buka switch anti reverse-nya. Daya tampung tali banyak ya, ini untuk ukuran 6000 enak banget. Untuk spek bearingnya 5+1. Mungkin kalau tadi saya ada yang kelewat, intinya di sini ada satu bearing, di atas satu busing. Terus di bagian main shaft tadi, di bagian pinion ada satu depan, satu belakang, itu udah 3. Handle kiri, handle kanan itu 5, totalnya 5. Dan itu semua pakai bearing tertutup. Bunyi klikernya kenceng, klikernya ya seperti ini. Sudah pakai SW clicker atau advance clicker lah ya, yang pakai kawat seperti ini dia. Nah, untuk drumnya berbahan ABS kayaknya, bukan berbahan metal atau bukan berbahan besi. Untuk seal ada di drag knob depan, handle kiri, handle kanan, sama di bagian main shaft itu untuk rubber sealnya. Jadi dari sisi water resistance-nya, dia menutup celah dari kiri, menutup celah dari kanan, menutup celah dari main shaft ya, karena dia seal yang di main shaftnya sebagai sapu ya, bisa dibilang. Ketika main shaftnya maju mundur, ada air yang nyiprat ke bagian shaft itu di sana misalkan, nah itu akan disapu, jadi mencegah air biar nggak masuk ke sini. Posisinya kebalik, kalau misalkan airnya masuk dari sini dan reelnya menungging kayak gini ya, tetap aja ada resiko masuk. Seperti ini guys untuk Seeking Vortex 6000 yang saya review. Menurut saya ini bagus, naik kelas dari beberapa reel Seeking sebelumnya yang mungkin teman-teman cukup lengkap kali ya di saya. Mulai dari turbo ya, mungkin yang nggak saya review itu cuma di Seeking
Garuda Pride ya. Saya review Turbo, saya review Vanguard, saya review Titanium, saya review Enma, saya review Titanium baru, saya review Combat, dan ya ada mungkin beberapa yang kelewat, tapi ini yang terbaru ya, Seeking Vortex. Buat teman-teman, ini rekomendasi sekali, harga di range 200 ribuan. Buat yang mau nanti cek di link deskripsi, yang sedikit saya wanti-wanti. Kalau kalian udah lihat video ini, terus misalkan nanti berkunjung ke toko ya untuk check out, disegerakan aja karena banyak yang promosi, banyak pasukan yang bikin video ini, live streaming produk ini bakal jadi produk incaran karena memang worth it banget ya. Bisa dibilang bersaing dengan beberapa brand yang sudah ternama di Indonesia. Seeking mulai mengejar pasar water resistant atau waterproof dari reel-reel yang sudah tersebar di Indonesia, dan ini salah satu yang recommended. Buat saya ini bagus. Kalau kalian suka, gas langsung beli. Kalau kalian suka sama video ini juga langsung like dan subscribe. Saya Fajar di sini izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.